Zlatan Ibrahimovic begitu membenci Pep Guardiola? Alasan Ibrahimovic begitu membenci Pep Guardiola akan dibahas pada artikel kali ini. Pemain sepak bola asal Swedia Zlatan Ibrahimovic telah melakukan perjalanan karir yang luar biasa. Di masa mudanya, ia berhasil menduduki sejumlah klub besar Eropa seperti Juventus, Inter Milan, AC Milan, hingga Barcelona. Bahkan berlabuhnya Ibrahimovic di Barcelona pada 2009 sangat diinginkan oleh Pep Guardiola selaku juru taktik klub Katalan tersebut. Ibrahimovic pun resmi berseragam Barcelona dengan nilai transfer 69 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Namun semuanya tak sesuai harapan Ibrahimovic karena ia justru berseteru dengan pelatihnya. Dan inilah alasan Ibrahimovic begitu membenci Pep Guardiola. Dilansir dari berbagai sumber dalam buku autobiografinya yang berjudul I Am Zlatan, Ibrahimovic menjelaskan jika sosok Pep Guardiola membuatnya tidak nyaman di Camp Nou. Hal ini lantaran Guardiola dianggap terlalu mengatur kebiasaan para pemainnya. Dan yang paling dibenci oleh Ibra sebutan Ibrahimovic adalah ketika Guardiola tak mengizinkan para pemainnya untuk membawa mobil pribadi. Anehnya, semua pemain benar-benar menuruti perintah pelatih asal Spanyol ini kecuali Ibra tentunya. Meski merasa tak nyaman, di musim pertamanya berseragam Barcelona, Ibra pun tampil gemilang. Ia berhasil mengemas 11 gol dari 14 pertandingan. Dan tak hanya itu saja, Ibra juga turut andil dalam peraihan trofi Piala Super Eropa. Lalu kebencian Ibra terhadap Guardiola pun rupanya tak terlepas dari sikap sang pelatih yang terlalu menomorsatukan Lionel Messi. Pasalnya, saat itu Messi yang baru saja dipromosikan ke tim senior meminta kepada Guardiola agar ia bermain sebagai pemain tengah dan langsung disetujui. Lima calon klub untuk Lionel Messi setelah disebut resmi tinggalkan PSG. Sebanyak 5 calon klub untuk Lionel Messi setelah disebut resmi meninggalkan PSG pada musim panas 2023 akan dibahas oleh Okezobe. Media Prancis L'Equipe menyebut Lionel Messi bakal meninggalkan PSG pada musim panas 2023 nanti. Penyebabnya karena dalam kontrak baru yang ditawarkan, PSG memberi gaji yang lebih sedikit ketimbang sekarang. Merasa kesal, Lionel Messi pun memutuskan meninggalkan PSG ketika kontraknya berakhir pada 30 Juni 2023. Lantas, kemana Lionel Messi akan berlabuh? Yang kelima ada Inter Miami. Pelatih Inter Miami, Phil Neville, juga pernah mengucapkan sebuah kalimat penegasan. Ia mengatakan tertarik mendatangkan Lionel Messi ke Inter Miami. Saya tidak menyangkal spekulasi bahwa kami tertarik mendatangkan Lionel Messi dan Sergio Busquets, kata Phil Neville. Yang keempat, Manchester City. Fakta unik, Josep Guardiola hanya bisa memenangkan trofi Liga Champions ketika timnya memiliki Lionel Messi. Jadi, akankah Guardiola mendorong manajemen Manchester City untuk mendatangkan Lionel Messi demi memenangkan trofi Liga Champions? Yang ketiga, Al Hilal. Lionel Messi berpotensi mengikuti jejak sang rival Cristiano Ronaldo yang melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Kabarnya, raksasa Arab Saudi sekaligus Asia Al Hilal sudah melayangkan tawaran awal sebesar 400 juta euro per musim untuk La Pulga. Yang kedua, Newell's Old Boys. Lionel Messi sempat mengungkapkan keinginannya pensiun di Argentina. Dan jika opsi ini yang diambil, Lionel Messi bisa pindah ke Newell's Old Boys yang merupakan tim masa kecil sang bintang. Lalu yang pertama, Barcelona. Menurut laporan Relevo, Wakil Presiden Barcelona Rafa Yuste sudah melakukan negosiasi dengan agen sekaligus ayah Lionel Messi, George Messi. Bayern Munich akan pulangkan Joao Cancelo ke Manchester City.
Bayern akan mempertimbangkan untuk mempermanenkan Cancelo apabila Man City bersedia menurunkan nilai klausul permanen sang fullback. Bayern Munich dilaporkan akan mengabaikan opsi transfer permanen Joao Cancelo di penghujung musim 2022-2023. Seperti diketahui, The Bavaria mendatangkannya sebagai pemain pinjaman pada bursa transfer Januari lalu dari Manchester City dengan kontrak hingga akhir musim. Dalam kesepakatan yang dibuat kedua klub, ada opsi transfer permanen Cancelo senilai 70 juta euro. Namun kini Bayern sepertinya tidak tertarik untuk menebus klausul yang dianggap kelewat mahal itu. Direksi Bayern akan mendiskusikan dengan Thomas Tuchel pada April atau Mei tentang Joao Cancelo. Itu adalah langkah penting untuk memutuskan masa depan dirinya, kata pakar transfer Fabrizio Romano. Bayern tidak akan mengaktifkan klausul pembelian 70 juta euro. Tidak akan pernah ada kemungkinan itu, jelasnya. Satu-satunya yang akan membuat raksasa Bundesliga tersebut berubah pikiran apabila Man City mau diajak bernegosiasi. Angka 70 juta euro bagi Bayern terlalu tinggi untuk pemain 28 tahun di level Cancelo. Jika pihak The Citizens mau menurunkannya, Bayern bakal mempertimbangkan untuk menjadikan bek sayap Portugal itu sebagai pemain permanen di Allianz Arena. Sejak bergabung Januari lalu, Cancelo telah mencatatkan 10 penampilan di seluruh kompetisi, mencetak 1 gol. Namun belakangan dia beberapa kali di bangku cadangkan, termasuk saat rezim Thomas Tuchel dimulai ketika menghancurkan Borussia Dortmund 4-2. Cancelo akan coba merebut kembali posisinya di tim inti Bayern saat berhadapan dengan Freiburg di DFB Pokal malam nanti. Erling Haaland comeback di laga kontra Southampton. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan kabar terkini terkait kondisi Erling Haaland yang mengalami cedera. Apakah kabar tersebut? Pada akhir pekan lalu, Manchester City meraih kemenangan yang sangat memuaskan. Saat menjamu Liverpool di Etihad Stadium, The Citizens berhasil menumbangkan sang rival dengan skor telak 4-1. Kemenangan tersebut membuat City terus menempel Arsenal yang masih perkasa di puncak klasemen. Namun terlepas dari kemenangan tersebut, ada satu fakta unik di mana pada laga itu Erling Haaland harus menepi dan hanya duduk di tribun penonton. Haaland sendiri absen karena mengalami cedera pada jeda internasional. Belakangan, Pep Guardiola memberikan kabar terkini terkait kondisi Haaland. Guardiola memastikan kondisi Haaland semakin membaik dan berharap bisa comeback pada laga kontra Southampton pada akhir pekan mendatang. Kondisi Erling Haaland semakin membaik, ujar Guardiola seperti dilansir dari Tribal Football. Pada hari Jumat ia merasa sedikit lebih baik dibandingkan 2 hari sebelumnya. Masih ada 5 hari menuju pertandingan menghadapi Southampton. Semoga dia masih bisa membantu kami seperti yang dilakukannya sepanjang musim ini, pungkasnya. Erling Haaland sendiri menunjukkan penampilan yang mengesankan di sepanjang musim ini bersama Man City. Bahkan striker asal Norwegia itu saat ini telah menjelma menjadi mesin gol baru bagi skuad The Sky Blues. Hingga kini Haaland tercatat sudah mencetak 42 gol dan menyumbang 5 assist dari 37 penampilan di semua kompetisi.